Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 1 EA10 dengan anggota kelompok Fauzan Abiansah, Maudina Putri, Muhammad Naufal, dan juga Muhammad Rasya dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Gunadarma akan membuat video tutorial membuat program aplikasi pembayaran SPP mahasiswa menggunakan Visual Basic. Yang pertama ada deskripsi dan juga tujuan. Program aplikasi pembayaran SPP mahasiswa dengan menggunakan Microsoft Visual Basic adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu proses pembayaran SPP secara komputerisasi. Tujuannya mempermudah proses administrasi pembayaran SPP mahasiswa, mempercepat pencatatan data pembayaran agar lebih efisien, dan mengurangi kesalahan pencatatan pembayaran yang sering terjadi secara manual. Langkah pertama adalah tampilan awal form 1. Pada form 1 atau form input pembayaran, terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk menginput data mahasiswa. Komponen yang digunakan antara lain yang pertama ada label, yang digunakan untuk memberikan keterangan seperti NIM, nama, jurusan, semester, dan SPP. Yang kedua ada text box. Text box digunakan untuk menginput data mahasiswa. Yang ketiga ada comment button simpan, di mana digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Dan yang terakhir, ada comment button pembayaran, digunakan untuk membuka form transaksi pembayaran. Selanjutnya, untuk codingan form 1. Codingan pada form 1 atau form input mahasiswa digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam program serta membuka form transaksi pembayaran. Program akan membaca data yang diinput seperti NIM, nama, jurusan, semester, dan biaya SPP. Kemudian menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Tombol pembayaran digunakan untuk membuka form transaksi pembayaran. Selanjutnya untuk output dari form 1. Gambar berikut menunjukkan tampilan saat program form input mahasiswa dijalankan. Pengguna dapat menginput data mahasiswa seperti NIM, nama, jurusan, semester, dan biaya SPP pada kolom yang tersedia. Setelah data diisi, tombol simpan digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Sedangkan tombol pembayaran digunakan untuk membuka form transaksi pembayaran. Dan untuk tampilan awal dari form 2, form transaksi pembayaran digunakan untuk melakukan proses pembayaran SPP mahasiswa. Komponen yang digunakan antara lain ada label yang digunakan sebagai penanda data pembayaran, ada text box digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dan menginput jumlah bayar, ada comment button bayar digunakan untuk memproses pembayaran, dan ada list box digunakan untuk menampilkan riwayat pembayaran mahasiswa. Selanjutnya, codingan form 2. Baik, di gambar ini adalah codingan pada form transaksi pembayaran digunakan untuk memproses pembayaran SPP mahasiswa. Program akan menampilkan data mahasiswa berdasarkan NIM yang dipilih, kemudian membaca jumlah pembayaran yang diinput oleh pengguna. Setelah itu, sistem akan menghitung jumlah kembalian secara otomatis dan menampilkan pesan bahwa pembayaran berhasil dilakukan. Selanjutnya, output form 2. Gambar berikut menunjukkan tampilan form transaksi pembayaran saat program dijalankan. Data mahasiswa akan tampil pada form pembayaran berdasarkan NIM yang dipilih. Pengguna kemudian menginput jumlah bayar, lalu sistem akan menghitung jumlah kembalian secara otomatis. Setelah proses selesai, program akan menampilkan pesan bahwa pembayaran berhasil dilakukan dan data transaksi ditampilkan pada riwayat pembayaran. Selanjutnya, hasil output form 1 dan 2. Setelah diinput dan diklik bayar, maka data akan muncul dalam kolom list box. Kesimpulannya,
Program pembayaran SPP mahasiswa dengan menggunakan Microsoft Visual Basic merupakan solusi yang efektif untuk membantu pengelolaan administrasi pembayaran di lingkungan kampus. Program ini mampu mempercepat proses pencatatan, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data, serta memudahkan pembuatan laporan pembayaran. Dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi menjadi lebih rapi, efisien, dan akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa. Sekian tutorial yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.